Sampai presiden mengatakan pusing saya. Nah, tetapi problemnya apakah presiden juga memahami ini semua dan apakah ada di sekitarnya itu yang memberikan pemahaman kepada presiden secara mantap. Pak, ini metode kita, Pak. Ya, karena setelah sistemnya ini kita set up, nanti rakyat akan bergerak dalam sistem itu dan amazing. Kita akan temukan masyarakat yang kreatif dengan cara-cara baru yang mereka bisa hadirkan untuk mengatasi semua problem yang akan ada di masa depan itu. Baik problem kesehatan maupun problem ekonomi, ya problem politik, problem sosial, teknologi, segala macam akan ditemukan di atas fondasi sistem yang kita buat. Tapi kalau negara nampak bingung dan menciptakan kebingungan, orang mau disuruh apa coba? Orang pemerintahnya aja bingung. Nah, jadi itulah teman-teman, saya kira presiden memerlukan pengetahuan. Ya. Kemarin Pak Anies, Pak Ketua Umum Gelora di depan presiden mengatakan, Pak, Bapak memerlukan 2 hal, gitu, kata beliau. Yang pertama adalah menyatukan kaum saintis. Sebenarnya luas makna dari menyatukan kaum saintis itu. Maksudnya adalah itu tadi yang saya juga katakan gitu. Sumber data kita itu harus valid dan solid, Pak. Gitu. Ini waktunya gitu. Dan yang kedua itu kata beliau, Bapak harus punya pemikir-pemikir geopolitik yang kuat gitu. Karena dari awal kan kasus COVID ini dicurigai sebagai bagian dari perang biologi di dunia ini. Jadi sangat penting kita memahami apa maunya negara-negara besar, negara-negara tetangga kita, supaya kita tidak jadi korban. Gitu. Saya dulu pernah mengulas tentang alasan dari Ibu Siti Fadilah sampai kemudian bertengkar dengan WHO, yang sekarang pertengkaran itu malah dilakukan oleh Amerika di bawah Presiden Trump sampai kemudian menghentikan membiayai WHO gitu. Itu pasti ada problem geopolitik di dalamnya, pasti ada problem politik kawasan, pasti ada problem yang mengarah kepada adanya kemungkinan bahwa di antara negara itu tidak sepenuhnya kompak ya dengan apa yang disampaikan oleh WHO dan negara-negara besar. Nah, itu sebabnya Pak Anies mengusulkan perlunya pemikir-pemikir geopolitik yang bisa membaca ini sehingga kemudian kita sebagai bangsa Indonesia nggak jadi korban. Masa ada orang main-main dengan virus kayak begini terus kita semua jadi korban, ya kan? Masjid kita tutup, pesantren kita tutup, ya kan? Ya pasar kita tutup, orang cari makan susah. Kalau saya lihat di desa-desa itu relatif mungkin tidak terlalu masalah. Karena orang dekat dengan alam. Perlu protein, orang masuk laut. Orang berburu, orang cari ke tetangganya. Ya, bangsa kita ini bangsa yang kelebihan lahan gitu, katakanlah. Perlu karbohidrat, nanam singkong, nanam ubi, ya beras relatif ada di mana-mana. Apalagi kalau di NTB ini jagung ada di mana-mana.